Jejak rekam tim Galeri Dharma Arjuna Jawa Timur bersama Bambu Spirit Nusantara Support System 2023. Dokumenter kunjungan di beberapa titik terang Candi Agung Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bukti pendukung masa lalu yang masih terbaca di kekinian. Bersama sumber belajar dan belajar sumber kita bersama alam raya. Keterhubungan dengan penghayatan Trimurti yang dikenal dengan ajaran kepercayaan laku lampah Jawa Buddha atau Siwa Buddha, sebagai penanda bukti adanya jejak rekam leluhur kita. Berikut kajiannya, terkait Jawa Buddha dan peran serta manusianya. Jawa Buddha, Siwa Buddha, merupakan ajaran agama Siwa yang sudah bercampur dengan ajaran agama Buddha Mahayana, Tantrayana, Wajrayana, dan ajaran Jawa Dipa. Ajaran ini mencapai puncak keemasannya pada masa Majapahit. Masyarakat Jawa seringkali menyebut ajaran ini dengan istilah agama Buddha atau Agomo Buddho dan penganutnya disebut Wong Jawa Buddha atau Wong Jowo Buddho. Naskah-naskah Jawa baru sering juga menyebut istilah agama Buddha ini. Kadangkala istilah tersebut dipakai untuk menunjuk suatu masa ketika agama Islam belum menyebar secara merata di tanah Jawa. Istilah yang kerap dipakai adalah zaman Buddha. Dalam kitab Primbon Keris atau Duwung, tangguh model keris tertua masih disebut dengan tangguh Buddha. Buddha di sini tidak merujuk kepada agama Buddha saja, melainkan lebih dari ajaran agama Siwa, agama Buddha Mahayana, Tantrayana, Wajrayana, dan ajaran Jawa Dipa. Dalam lontar-lontar pra-Islam di Jawa, nama ajaran ini dengan sangat jelas disebut sebagai Siwa Buddha atau Buddha Wiswa atau Siwa Sogata. Ajaran Jawa Buddha lantas berkembang pesat di Bali. Di Bali sendiri terjadi pemisahan antara ajaran agama Siwa dan ajaran agama Buddha. Pemisahan ini diprakarsai oleh Dang Hyang Dwijendra, yang lantas dikenal dengan nama Dang Hyang Nirarta atau Pandita Sakti Wawurawu, seorang Brahmana asal Dahak Kediri pada abad 15 yang menyingkir ke Bali seiring hancurnya Majapahit dan berkuasanya Kesultanan Demak Bintara di tanah Jawa. Ajaran agama Siwa yang menyempal dari ajaran Jawa Buddha kemudian dikenal di Bali dengan nama agama Tirta. Pada perkembangan selanjutnya, seiring teguhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), agama Tirta lantas dikenal dengan nama agama Hindu Bali yang sampai hari ini masih dipeluk oleh mayoritas penduduk Bali. Nama Hindu sendiri tidak dikenal oleh masyarakat Jawa dan Bali setidaknya sampai abad 19. Apa yang disebut ajaran Siwa Buddha ini mendapat sentuhan halus dari apa yang dinamakan ajaran Jawa Dipa. Jawa Dipa merupakan ajaran asli Jawa yang jejak-jejak ajarannya bisa dijumpai pada bentuk peranti upacara berupa nasi tumpeng, kepercayaan terhadap Dang Hyang di tempat-tempat tertentu, pemujaan terhadap roh-roh leluhur yang berpusat pada bangunan bernama punden atau candi, perhitungan wuku, windu, lambang, uriping dina, neptu dina, dan beberapa hal lainnya. Jawa Dipa sendiri berarti pelita Jawa, Dipa adalah pelita. Sebutan Jawa Dipa sering terkacaukan dengan istilah Jawa Dwipa, yang berarti Pulau Jawa. Jawa Dipa adalah istilah yang dikenal oleh masyarakat Jawa pada dekade 1960-an sebelum tergeser oleh istilah kebatinan, diambil dari kata batin yang berasal dari bahasa Arab kapitayan, pitaya berarti percaya. Kapitayan adalah terjemahan dari kata kepercayaan. Istilah yang populer pada dekade 1980-an dan merujuk kepada penghayat aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta berbagai istilah lain yang akhir-akhir ini baru muncul. Ajaran Jawa Dipa tercecer pada naskah-naskah klasik Jawa yang muncul pada periode selanjutnya, baik masa ketika agama Siwa Buddha menjadi mayoritas di Jawa maupun masa ketika agama Islam menjadi mayoritas di Jawa, yaitu masa kejawen. Menemukan jejak-jejak ajaran Jawa Dipa ini memang tidak mudah. Selain harus memahami ajaran Islam, Siwa dan Buddha serta beberapa ajaran agama lain yang dimungkinkan pernah berkembang di Jawa, objektivitas dalam menerima informasi baru yang datang dari naskah-naskah klasik menjadi penentu mengendus jejak-jejak ajaran tersebut. Hampir semua ajaran Jawa Dipa diadopsi dengan apik ke dalam ajaran Siwa Buddha. Mulai dari perhitungan wewaran, perhitungan hari, perhitungan pranata mangsa, Dang Hyang lokal dan masih banyak lagi. Bahkan disinyalir, semua tempat suci Siwa Buddha didirikan di titik-titik lokasi tempat suci Jawa Dipa masa lalu. Bahkan juga, tempat di mana Candi Borobudur berdiri adalah bekas sanggar pamujian kuno milik ajaran Jawa Dipa. Walaupun Jawa Dipa melebur sedemikian rupa dengan Siwa Buddha,
Sepanjang bertumbuhnya ajaran Siwa, Wisnu, Brahma, Kala, Sakta dan semacamnya di Jawa, sebagai manifestasi percikan cahaya ilahi Tuhan yang tak tergambarkan, yang dikenali oleh orang Jawa sebagai Sang Hyang Urip atau Sang Hyang Hayu atau Sang Hyang Widi atau Sang Hyang Taya. Trimurti dipuja sebagai Tuhan tertinggi di Jawa. Hal ini bisa kita lihat dari rontal-rontal berbahasa Jawa kuno yang masih bisa kita dapati saat ini. Sejarah terkait jejak rekam keterhubungan leluhur kita, beliau adalah Empu Purwa, seorang pujangga Buddha aliran Mahayana, bertapa di Panawijen. Leluhur dari Eyang Putri Ratu Kendedes Singhasari. Panawijen sekarang disebut daerah Polowijen, Malang, Jawa Timur, Indonesia. Diperkirakan pertapaan Empu Purwa juga jadi tempat pembelajaran agama. Masa peralihan dari Hindu ke Buddha aliran Mahayana. Aliran Mahayana bertujuan untuk mencapai kebuddhaan, menjadi sama Sambuddha, dengan mengikuti jalan Bodhisattva. Mahayana memandang Bodhisattva sebagai makhluk yang telah mencapai penerangan sempurna. Sedang Theravada menyatakan bahwa Bodhisattva adalah makhluk yang belum mencapai penerangan sempurna. Menurut cara pembagian klasifikasi agama Buddha berdasarkan aliran Mahayana, Mahayana merujuk kepada tingkat motivasi spiritual. Dari tutur turun-temurun hingga masa raja terakhir Singhasari, yaitu Raja Kertanegara beserta Eyang Putri Gayatri, yang erat kaitannya dengan bukti Candi Agung Jawi adalah peneguhan data jejak rekam leluhur Singhasari di eranya beliau pelaku ajaran Jawa Buddha, Siwa Buddha. Unsur Siwa ditemukan pada bagian bawah candi, sedangkan unsur Buddha bisa dilihat pada bagian atas candi berupa bentuk dagoba, stupa. Pada tahun 1253 Saka, bagian ujung Candi Jawi pernah tersambar petir. Leluhur Tumapel Singhasari yaitu Empu Purwanata bukankah sosok pendeta agama Buddha biasa, tetapi ia seorang stapaka. Stapaka adalah pendeta yang utama, putus dalam 16 macam ritus pensucian, berkelahiran tinggi, tahu akan arti dan makna kitab suci, mahir dalam ilmu pengetahuannya, bertingkah laku sesuai ajaran kitab suci, dan sebagainya. Nasihat dan tuahnya dinanti semua orang. Empu Purwa adalah sosok pendeta cikal bakal raja-raja besar seperti Kertanegara dari Singhasari dan Hayam Wuruk dari Majapahit. Sebab anak Empu Purwa yaitu Kendedes adalah sumber keturunan raja-raja tersebut. Kisah hidup. Empu Genijaya menikah dengan Dewi Manik Geni, melahirkan 7 pendeta yang lazim disebut Sapta Ersi, 7 pendeta. Anak ketiga dari Empu Genijaya bernama Empu Wiratnyana, salah satu dari Sapta Ersi, mengawini putri Empu Panataran dan dikaruniai seorang anak bernama Empu Wiranata. Empu Wiranata kawin dengan Dewi Amerta Manggali, melahirkan 3 anak yaitu Empu Purwanata, Ni Ayu Wetan dan Ni Ayu Tirta. Empu Purwanata pindah dari Daha Kediri ke desa Panawijan, wilayah Tumapel, karena merasa dihina Kertajaya, Dandang Gendis Raja Kediri yang bertahta tahun 1116 sampai tahun 1144 Isaka, tahun 1194 sampai tahun 1223 M. Empu Purwanata memiliki 2 anak yaitu Empu Purwa dan Kendedes. Empu Purwa menikahi Putri Aji Tatar, melahirkan seorang anak bernama Arya Tatar. Arya Tatar menurunkan Ki Gusti Pasek Agung Anglurah Tatar, kemudian menurunkan Depasek Tatar, Depasek Lurah Tatar. Senin, Umanis, Sungsang, Sasi Karuk Juli tahun 1335, Depasek Tatar, anak Empu Purwa atau cucu Empu Purwanata, diangkat sebagai Amancabumi di Gelgel, Bali masa pemerintahan Sri Tapahulung, Sri Gajah Waktra, Sri Gajah Wahana yang naik tahta 1246 Isaka atau 1324 M. Kelak, Empu Purwa merupakan cikal bakal keturunan Pasek Tatar di tanah Bali seperti Depasek Penataran, Depasek Telengan, Depasek Balai Agung Bukit Cemeng, Depasek Pitpit di Pitpit Kajanan, Depasek Balai Agung. Sedangkan adiknya, Kendedes, melahirkan raja-raja besar di tanah Jawa. Ibunda Presiden RI pertama Ir Soekarno yaitu Ninyoman Rai Serimben, istri R. Sukemi Sostrodihardjo, adalah salah satu dari keturunan Pasek Tatar di Bali yang merupakan keturunan langsung Empu Purwa kakak Kendedes. Pasek Pasak sama dengan Lait penguat pilar. Pasek juga berarti pemimpin dalam Dharma agama maupun Dharma negara. Dharma sama dengan tugas mulia kehidupan.
Dari kompilasi lontar-lontar kuno di Bali yang bersumber dari Majapahit kemudian dituangkan dalam silsilah Babat Pasek edisi lengkap. Empu Purwanata adalah ayah Empu Purwa dan Ken Dedes. Jadi Empu Purwa adalah kakak Ken Dedes. Kepustakaan RM Mangku di Meja 1979. Inilah upaya penyampaian pesan terkait keterhubungan Jawa Buddha yang kita kenal dengan ajaran laku, budi pakerti, siwa Buddha dan leluhur kita jejak rekam getah-getih Tratu Merah Empu Purwanata Singhasari. Sebagaimana asma Kinarya Japa, nama adalah doa. Purwa yang bermakna kawitan awal mula. Purwaning Dumadi. Sebagai sumber hidup. Tuhan seru sekalian alam. Adapun nata bermakna menata hidup dan kehidupan yang selaras dengan maksud dan tujuan kita diciptakannya. Untuk kebermanfaatan di jalan dan di jalur Dharma bersama alam raya dan seisinya.